Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik. Kita mulai pembelajarannya. Alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas menyiapkan berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kali ini hadir semua? Hadir. Baik, kita langsung aja. Pembelajarannya yaitu tentang bab Khulafaur Rasyidin. Oke. Kalau kemarin tentang hijrahnya Rasulullah ke Madinah, sekarang tentang Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu Khulafaur Rasyidin itu apa? Belum. Tahu, ya. Kita jelaskan dulu. Khulafaur Rasyidin, yaitu tentang sahabat Nabi yang dijuluki tentang Khulafaur Rasyidin. Ada berapa kira-kira? Ada yang sudah tahu? Belum. Nah, itu ada empat ya. Yang pertama yaitu adalah Abu Bakar. Terus yang kedua ada Umar. Yang ketiga ada Utsman. Yang keempat ada Ali. Nah, siapa ini tadi? Abu Bakar, Utsman, Ali. Nah, Ali. Ini adalah empat Khulafaur Rasyidin yang dijuluki itu. Jadi ketika pas waktu Nabi Muhammad wafat, kepemimpinannya untuk memimpin umat yaitu dialihkan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ya. Abu Bakar dahulu kita bahas. Abu Bakar kita membahas tentang satu ciri-cirinya dahulu. Nah, kira-kira ada yang tahu ciri-cirinya bagaimana? Belum. Nah, ciri-cirinya itu beliau perawakannya tidak tinggi, tidak pendek. Oke. Tidak tinggi, tidak pendek, dan tidak besar. Berarti apa itu kira-kira? Kecil. Ya? Sedang. Coba angkat tangan, ada yang tahu? Kecil. Kecil. Oh ya, kecil. Terus yang kedua ada lagi? Apa? Memiliki kulit putih. Memiliki kulit putih, betul. Tiga? Apa? Kurus. Kurus. Oh ya. Yang apa lagi kira-kira? Ada? Wajahnya selalu berkeringat. Wajahnya selalu berkeringat. Ya, betul. Yaitu memiliki kulit putih. Ya. Kulit putih. Dia kecil tubuhnya. Wajahnya selalu berkeringat. Nah, dan seterusnya. Fisik sudah. Kira-kira selain fisik kita membahas yaitu tentang sifatnya. Nah, sifatnya ada tahu? Belum. Ya. Sifatnya tuh kayak gini loh. Kira-kira orang Jawa itu dipandang orang lain, orang luar Jawa itu kan kayak orang penyabar, unggah-ungguh. Ya, itu sifatnya. Nah, jadi kira-kira apa sifatnya beliau? Penyabar. Penyabar juga. Nah, selain penyabar apa lagi? Apa? Banyak toleransinya. Banyak toleransinya. Itu kayak orang Jawa nggak kira-kira? Ya. Ya. Orang Jawa seperti itu kan?
nggak suka marah-marah, toleransi dulu, Iya. penyabarnya. Itu. Terus apa lagi kira-kira? Ya Pak. Apa? Terkenal mempunyai akhlak baik. Terkenal mempunyai akhlak yang baik. Ya, bagus, betul. Apa lagi? Ada? Apa? Mempunyai sifat yang berani. Mempunyai sifat yang berani. Ya, karena pemimpin, ya, pemimpin maka dinamakan khulafaur rasyidin. Ya, itu betul. Sifatnya yang pertama penyabar. Yang kedua mempunyai jiwa pemberani karena menjadi seorang khalifah. Terus yang ketiga, dia toleransinya besar. Ketika memutuskan sesuatu, terus ketika berwaktu hadapan dengan orang, walaupun nggak seagama, dia bertoleransi. Nah, itu adalah sifatnya siapa? Abu Bakar. Ya paham tadi? Nah, terus yang kedua kita bahas yaitu Umar. Nah, Umar ini khalifah yang kedua. Nah, kita sama lagi membahas. Yang pertama adalah membahas tentang fisiknya. Nah, gini anak-anak, fisik Umar. Ya, ini Pak Fandika gambarkan. Dia tidak suka diatur, menang sendiri. Nah, kira-kira itu kayak apa? Apa? Nanti tahan dulu. Apa? Keras. Keras. Oke, betul. Keras. Ya. Karena tidak suka diatur, menang sendiri berarti mempunyai sifat keras. Ya, ya, ada lagi? Ada tahu? Apa? Tegas. Tegas. Ya, ya. Keras dan tegas itu saling sinkron. Pastinya orang yang keras pasti tegas juga. Ada lagi? Memiliki badan yang kuat. Memiliki badan yang kuat, ya. Terus Umar bin Khattab memiliki badan yang kuat, maka dijuluki apa kira-kira? Apa? Saking keras dan kuatnya dijuluki sebagai singa padang pasir. Ya, singa padang pasir. Tahu ya singa? Singa itu kan raja hutan. Nah, tidak ada hewan yang berani dengan singa, maka dijuluki singa padang pasir. Kenapa kok padang pasir? Ada yang tahu? Kenapa kok padang pasir? Ya, Karena sahabat Umar hidupnya di gurun. ya, karena di tanah Arab sana itu kebanyakan adalah gurun pasir. Oke. Fisik sudah, sekarang kita bahas sifatnya. Ya. Bagaimanakah sifatnya? Sifatnya bagaimana? Tahu Pak. Nggak tahu. Ya, sifatnya ya termasuk itu tadi. Dia keras. Keras itu sifatnya. Sifatnya itu keras memang. Tapi ketika pas waktu menjadi pemimpin orang Islam, ya, sifat tegas kerasnya itu masih ada. Tapi terhadap orang-orang Islam, Umar bin Khattab itu tidak tegas lagi. Menjadi seorang yang penyayang, menjadi orang yang dermawan. Bahkan saking sayangnya kepada rakyat-rakyatnya, Umar bin Khattab itu ketika malam hari selalu berkeliling untuk apa? Memastikan dulu rakyatnya sudah aman apa enggak. Itulah Umar bin Khattab. Oke. Nah, terus yaitu Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan, kira-kira bagaimanakah sifatnya atau fisiknya? Kita fisik dulu. Bagaimana fisiknya? Nah, gini, Utsman bin Affan itu fisiknya, beliau itu sangat disukai. Ada orang, karena laki-laki, ya, ada orang laki-laki itu kemana-mana disukai, selalu dipandang wajahnya, apalagi sama wanita, nah, dipandang. Berarti dia itu mempunyai wajah yang apa? Tampan. Oke, baik. Nah, selain tampan, beliau mempunyai tubuhnya, ya, tubuhnya itu kayak atletis. Ya, dia tidak kecil, tidak terlalu gemuk. Berarti apa tubuhnya? Bidang. Ya, bidang itu bagus lah ya. Dada bidang itu bagus. Jadi tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Nah, terus apa lagi kira-kira? Ada yang tahu? Apa? Bergigi rata dan bagus. Ya, bergigi rata dan bagus. Ya, itu. Maka dari itu Utsman bin Affan, beliau mempunyai wajah yang tampan, gigi rata, bagus, badannya juga bagus, bidang ini, ya. Terus sifatnya bagaimana kira-kira? Pemalu. Ya, sifatnya pemalu. Yo, bayangkan. Biasanya orang-orang tersebut kalau mempunyai fisik yang bagus, wajah yang tampan, itu kan suka memamerkan, ya enggak?
Nah, kalau Utsman bin Affan enggak, sifatnya pemalu. Saking malunya malaikat Jibril ketika pas waktu mendatangi Rasulullah ketemu Utsman ikut malu. Saking malu. Nah, itu umumnya sifat pemalu. Selain pemalu apa? Apa? Dermawan, Pak. Dermawan. Dermawan itu apa katakan? Jangan tahu. Mengasihi. Dermawan itu suka mengasih. Nah, benar. Suka mengasihi itu dermawan. Tahu ya? Ya. Terus yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Oh, apa? Fisiknya dulu. Belum tahu. Belum tahu juga ya? Nah, fisiknya Ali bin Abi Thalib itu sama persis dari ketiga sahabatnya ini. Ya, berarti kira-kira tadi apa? Termasuk apa? Ya Pak. Ya, Wajah tampan. berwajah, Tampan. wajah tampan juga. Terus apa lagi selain wajah tampan? Gagah berani. Gagah, Berani. gagah berani. Terus apa lagi? Apa? Apa? Berkulit putih. Berkulit putih juga. Nah, karena apa? Orang-orang sana itu berkulitnya putih. Termasuk sahabat-sahabat Nabi ini, para rasul ini berkulitnya putih. Ya Pak ya? Nah, baik, kalau paham semua, fisik kalian sudah paham, sifat juga sudah paham. Kali ini ya, kali ini Pak Frandika berikan kelompok, berarti dibagi 4. Yang pertama membahas Abu Bakar, yang kedua membahas Umar, yang ketiga membahas Utsman, dan keempat membahas Ali bin Abi Thalib. Nanti dijelaskan karena fisik, sifat sudah, berarti dijelaskan kepemimpinan ketika menjadi seorang khalifah. Itu ya? Nah, baik, kita bagi kelompok saja. Nah, jadikan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, beliau mengupaya menghadapi kaum murtad. Kedua, mengupaya menghadapi kaum yang ingkar membayar zakat. Selanjutnya, melanjutkan pengiriman pasukan Usamah, menghimpun Al-Quran, dan memperluas wilayah. Saya akan mempresentasikan hasil pembangunan Umar bin Khattab. Pertama, mengatur jabatan dalam pemerintahan. Kedua, mendirikan Baitul Mal. Ketiga, mengeluarkan alat tukar yang sah. Keempat, menetapkan tahun Hijriah. Kelima, membuat peraturan pertahanan negara. Keenam, mengangkat hakim Qadli. Ketujuh, mengatur pasar dan pos surat. Kedelapan, membagi daerah menjadi beberapa wilayah. Kesembilan, pengawasan terhadap timbangan dan takaran. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil kepemimpinan Utsman bin Affan, yaitu yang pertama pengangkatan sebagai seorang khalifah, yang kedua pertahanan dan perluasan wilayah, dan ketiga pembangunan, keempat pemberontakan dan pembunuhan terhadap khalifah. Di sini kami akan menjelaskan tentang kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dibagi menjadi beberapa aspek. Pertama, pengangkatan sebagai khalifah. Kedua, pemerintahan selama menjadi khalifah. Selama pemerintahan Ali menjadi khalifah terjadi beberapa peperangan. Pertama, perang Jamal. Perang Jamal ialah perang yang terjadi antara Ali dengan Zubair, Tolha dan Aisyah. Kedua, perang Siffin. Perang Siffin adalah peperangan yang terjadi antara pengikut Ali dengan pengikut Muawiyah yang membangkang. Sekian yang bisa kami jelaskan dari kelompok ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Itu tadi presentasi dari kalian, sangat bagus sekali, yaitu tentang kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sudah paham semua tadi? Paham. Baik, kalau sudah paham, lebih baik
kita akhiri saja pertemuan kali ini. Ada yang tanyakan dulu nggak kira-kira? Coba. Oke, baik. Besok kita bahas bab yang baru lagi. Gitu. Cukup sekian dari Pak Fandika. Bila mana ada yang perlu ditanyakan, besok kita diskusikan kembali. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.